Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam semuanya. Malam. wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan Malam. hasil kerja kami untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah etika profesi dengan dosen pengampu Ibu Dewi Tumatul Ainin MSI. Baik, untuk judul proyek yang kami angkat pada kali ini adalah tentang membangun profesionalisme berbasis etika di tempat kerja dengan strategi komunikasi efektif untuk meningkatkan teamwork dan integritas. Oke, sebelum kami memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok satu dengan saya sendiri, Ismah Nela Budiana, kemudian ada Esyanda Rizky Zuardi, kemudian ada Pani Pahrezi, ada Ramdanil, ada Riananda Rizky Fadilah, dan ada Tegar Pramudia. Baik, untuk selanjutnya mengenai latar belakang akan disampaikan oleh Pani Pahrezi. Kepada Pani dipersilakan. Baiklah, latar belakang. Dalam dunia kerja modern, profesionalisme tidak hanya dilihat dari keterampilan, tetapi juga dari sikap etis dan kemampuan berkomunikasi. Etika kerja membentuk karakter karyawan yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Sedangkan komunikasi efektif menjadi kunci dalam membangun kerja tim yang harmonis. Kombinasi antara etika dan komunikasi menciptakan lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan integritas dan memperkuat kolaborasi tim. Maka membangun profesionalisme berbasis etika dengan strategis komunikasi efektif adalah langkah penting untuk menciptakan teamwork yang solid dan organisasi yang unggul. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari latar belakang dari Pani Pahrezi. Nah, untuk selanjutnya, untuk rumusan masalah akan dijelaskan oleh Saudara Rian. Kepada Rian dipersilahkan. Oke, baik. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi profesionalisme berbasis etika sempat kerja. Yang kedua, bagaimana strategi komunikasi yang efektif dapat ditempatkan untuk membangun profesionalisme di tempat kerja. Yang ketiga, ada dampak dari profesionalisme berbasis etika terhadap teamwork dan integritas di dalam organisasi. Yang keempat, bagaimana cara mengukur, meningkatkan teamwork dan integritas setelah penerapan strategi komunikasi yang efektif. Baik. Oke, berikutnya ada tujuan. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme berbasis etika di tempat kerja. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan strategi komunikasi yang efektif untuk membangun profesionalisme di tempat kerja. Yang ketiga, menganalisis dampak profesionalisme berbasis etika terhadap peningkatan teamwork dan integritas di dalam organisasi. Yang terakhir, menyusun rekomendasi untuk mengukur dan mengevakuasi meningkatkan teamwork dan integritas setelah penerapan strategi komunikasi yang efektif. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Rian. Nah, untuk selanjutnya mengenai konsep etika profesional dan komunikasi efektif akan dijelaskan oleh Saudara Tegar. Baik, di sini saya akan menjelaskan
tentang konsep etika profesional. Ya, di sini ada etika profesional, yaitu adalah standar moral dan norma yang mengatur perilaku di tempat kerja. Kedua, yaitu mencakup atas kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan loyalitas. Dan etika memperkuat kepercayaan antar rekan kerja dan organisasi. Sumbernya dari Rofik 2024. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang jelas, terbuka, dan responsif. Dua, membantu mencegah konflik, meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang ketiga, begitu pentingnya dalam menyampaikan ide, menerima umpan balik, dan membangun relasi. Sumbernya dari komunikasi efektif dan kepuasan kerja. Next. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Tegar. Nah, untuk selanjutnya mengenai strategi komunikasi efektif dan teamwork akan dijelaskan oleh Saudara Aisyanda. Silahkan, Saudara Aisyanda. Halo, halo. Apakah bisa didengar? Bisa? Baik, silahkan, Saudara Aisyanda. Bahas tentang komunikasi efektif. Selanjutnya kita akan membahas tentang strategi komunikasi efektif. Yang pertama itu adalah mendengarkan aktif, di mana ketika kita berbicara dengan lawan bicara kita harus memahami bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dengan kita bisa memahami lawan bicara, maka apa yang menjadi pembahasan dari pembicaraan kita bisa terhubung dan bisa memahami. Kemudian yang kedua itu transparansi, yaitu menyampaikan informasi tanpa manipulasi. Ketika kita berbicara dengan orang lain, tentunya kita harus menyampaikan suatu hal yang bersifat benar, tidak bohong, sehingga apa yang menjadi komunikasi transparan. Kemudian yang ketiga itu gunakan media yang tepat, tatap muka, email, chat, dan sebagainya. Nah, tentunya adalah alat komunikasi seperti tatap muka secara langsung, bertemu dengan orang lain, sehingga kita bisa mengetahui dan bisa yang terakhir itu mampu menyesuaikan komunikasi dengan karakter lawan bicara. Nah, kita juga harus tahu ketika kita berkomunikasi itu kita melihat siapa yang menjadi lawan kita, apakah dia lebih tua ataukah lebih muda, atau dia anak-anak ataupun dia orang dewasa, menyimbangkan dan tidak berbahasa dengan
seperti kita berbicara dengan teman, tentunya kita harus bisa memposisikan diri kita dengan baik. Begitu juga dengan kita berbicara dengan yang lebih muda atau dengan anak-anak, kita harus berbicara dengan halus, dengan nada yang lembut, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian selanjutnya yaitu membangun teamwork. Nah, teamwork itu adalah kemampuan sekelompok individu untuk bekerja sama secara efektif mencapai tujuan bersama. Di lingkungan kerja, keberhasilan tidak ditentukan kemampuan individu, tetapi oleh kekompakan dan koordinasi tim. Di sini ada beberapa poin penting, yaitu komunikasi buka dengan perhubungan antar anggota tim dan memudahkan penyelesaian tugas. Dengan kita kasih secara terbuka, tentu ketika kita dalam tim, tentu kalau kita bersikap jujur, tanggung jawab, dan saling menghargai, maka tim tersebut pasti bisa mencapai kesuksesan. Kemudian, pemimpin tim memegang peran penting dalam menjaga arah tim, memfasilitasi komunikasi, dan mendorong partisipasi aktif semua anggota. Dalam tim tentunya kita punya seorang pemimpin, di mana pemimpin itu pasti punya keputusan-keputusan yang ketika pemimpin tersebut menggunakannya dengan baik, maka tim tersebut bisa menuju kesuksesan secara bersama. Dan yang terakhir itu, dengan etika yang kuat dan komunikasi yang lancar, tim akan lebih solid, produktif, dan mampu menghadapi tantangan bersama. Oke, baik. Terima kasih penjelasan dari Saudara Isyanda. Nah, untuk selanjutnya mengenai peran integritas akan dijelaskan oleh Saudara Ramdhani. Apapun yang menjadi tantangan dalam tim akan bisa. Baik, terima Oke, kasih. terima kasih. Nah, untuk selanjutnya mengenai peran dan integritas akan dijelaskan oleh Saudara Ramdhanil. Baik, selanjutnya itu yaitu peran integritas. Di mana integritas itu sendiri adalah kesesuaian antara apa yang diyakini, yang dikatakan, dan yang dilakukan. Dalam dunia kerja, integritas mencerminkan karakter seseorang yang jujur, yang konsisten, yang bertanggung jawab, dan juga dapat dipercaya. Poin penting dalam peran integritas ini yaitu untuk memperkuat kepercayaan dalam tim dan organisasi. Orang yang berintegritas akan memegang komitmen dan tidak mudah tergoda melakukan pelanggaran. Etika kerja yang kuat adalah dasar dari integritas. Jika seseorang berpegang pada prinsip etis, maka tindakannya akan mencerminkan nilai-nilai positif. Komunikasi yang jujur juga dan terbuka membantu menciptakan budaya integritas karena mendorong transparansi dan tanggung jawab antar sesama rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu dengan integritas, tim lebih solid karena setiap anggota dapat saling mengandalkan tanpa rasa curiga. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan dari Saudara Ramdhanil. Nah, untuk selanjutnya kita memasuki sesi terakhir dari presentasi ini, yaitu adalah kesimpulan. Nah, dari hasil diskusi kami serta hasil presentasi kami, di sini kami dapat menyimpulkan beberapa poin penting. Nah, yang pertama yaitu jika tentang profesionalisme itu tidak hanya diukur dari keterampilan, tetapi diukur juga dari etika dan sikap kerja dari individu. Nah, yang pertama, etika kerja itu membentuk karakter karyawan yang jujur, bertanggung jawab, dan berkomitmen terhadap tugas. Tentunya hal ini merupakan poin yang sangat penting karena di dalam dunia kerja itu kita tidak hanya menjunjung profesionalisme, tapi juga menjunjung karakter yang baik.
Kemudian yang kedua adalah komunikasi efektif yang merupakan alat penting dalam menciptakan kerjasama yang sehat dan mencegah konflik dalam tim. Dan poin kedua ini juga tidak kalah pentingnya dengan poin pertama, karena di sini dijelaskan bahwa komunikasi efektif itu merupakan kunci. Nah, jika kita di dalam dunia kerja ini komunikasinya kurang baik, tentunya hal-hal selanjutnya itu tidak akan berjalan lancar karena komunikasi ini sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah ketika etika dan komunikasi berjalan seimbang, maka akan terbentuk teamwork yang solid dan integritas yang tinggi. Nah, dua hal ini yang tadinya itu sangat dibutuhkan di lingkungan kerja yang kompetitif. Nah, kombinasi dari ketiganya menciptakan bahwa budaya kerja yang positif, produktif, dan profesional. Oke, baik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1 yang membahas tentang komunikasi efektif. Mungkin jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan semoga hasil presentasi kami ini dapat membantu kita semua agar lebih memahami lagi mengenai komunikasi efektif dalam etika profesi. Baik, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.